akhir bagian dari awal, memulai untuk mengawali, nanti ujung-ujungnya bakal mengakhiri. Tetapi masa lalu buruk yang pernah kita jalani, berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki. Oh ya, destinasi pendakian kali ini adalah Gunung Putuk Gragal. Lokasinya di Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ketinggiannya sekitar 1480 meter di atas permukaan laut, atau yang disingkat MDPL. Kalau titik ketinggiannya dari base camp sekitar 700 sampai 800 mdpl. Berarti kita akan menempuh jarak kurang lebih 680 mdpl untuk sampai ke puncak sana. Tapi jangan anggap remeh ya. Kalau kalian berpikir kurang sedikit lagi, terus meremehkan adalah hal yang salah. Karena Putuk Gragal ini mempunyai trek yang agak menukik. Dan kalau kalian juga bertanya tentang apakah Putuk Gragal ini gunung atau hanya destinasi wisata perbukitan, oke. Nanti kita bahas. Perjalanan basecamp menuju pos 1 cukup landai. Yang bikin unik juga, sepanjang jalur menuju pos 1 kita diiringi dengan aliran air yang cukup bersih, dengan suara gemericik dan suara burung di atas sana. Pemandangan vegetasi yang hijau semakin menambah kesyahduan. Ini mas, neten. Aliran air yang tadinya memanjang, kini diakhiri setelah melewati jembatan bambu dan trek menanjak baru dimulai. Tak lama dari awal tanjakan, kita sampai juga di pos 1 yaitu Watu Ceper. Dari pos 1 kita tidak berhenti, melainkan langsung tancap ke pos 2. Memerlukan waktu hanya sekitar 20 menitan. Jarak antar pos di sini memang pendek-pendek kalau dilihat dari peta. Kalau kalian ada pertanyaan, mengapa konten YouTube saya tidak konsisten uploadnya? Ya mungkin saya agak sedikit lama untuk membagi waktunya, karena saya juga harus memprioritaskan tanggung jawab pekerjaan saya. Meskipun saya masih ikut belajar kerja dengan orang, kalau konten YouTube ini saya buat untuk sampingan dengan berkarya. Tak lama dari pos 1, kita sampai di pos 2. Yaitu Bukit Gamblu. Sembarang gula. Kemudian dari Bukit Gamblu kita akan menemukan tanjakan Opo. Wow, keren. Trek menantang baru dimulai. Tanjakan ini juga menyajikan kemiringan tanah sekitar 60 derajat vertikal. Cukup lumayan mengeluarkan energi yang agak ekstra pedas. Tapi tenang, ada bantuan dari akar-akar pohon untuk dipegang, agar tidak terpeleset dari tanah yang agak licin. Setelah melewati tanjakan Opo, kita sampai di pos 3, yaitu hutan genjret. Semacam gubuk dari bambu yang meneduhkan kita di sini. Dan gerimis pun datang untuk menghampiri. Mantap.
Oh ya, kembali lagi tentang apakah Putuk Gragal ini gunung atau hanya destinasi wisata perbukitan. Kalau menurut saya dari informasi yang saya dapatkan, mungkin dari sisi ketinggian 1480 mdpl, kurang lebih sama dengan Gunung Penanggungan, Gunung Bekel, dan gunung-gunung lainnya yang sama ketinggiannya seperti ini. Tapi kalau dilihat dari penelitian definisi, perbukitan tinggi hanya di angka 600 sampai 1000 mdpl. Berarti Putuk Gragal ini sudah bisa dikatakan gunung dong. Lah lantas mengapa Putuk Gragal ini masih menjadi satu dengan Gunung Welirang? Entahlah, masih jadi pertanyaan buat saya sendiri. Bahkan untuk kalian ya. Kalau menurut versi yang kalian dapatkan gimana? Coba tulis di kolom komentar. Hehe, jangan dibully, saya masih belajar. Tak jauh dari pos 3, perjalanan juga tak terasa sambil cerita. Kini kita sampai di pos 4, yaitu Tanjakan Celeng. Menarik juga nama-namanya. Habis Tanjakan Opo, Tanjakan Celeng. Mungkin imajinasi saya, dulu yang membuka jalur ini orangnya unik-unik. Satu orang mempertanyakan Tanjakan Opo iki bro. Satu orang temannya menjawab, nanti aja, saya jawab di pos 4. Kemudian sampai pos 4, dijawab, Tanjakan Celeng iki bro. Ada saja orang-orang ini. Tetapi juga ada yang dapat kita ambil loh. Tidak semua yang kita tanyakan kepada orang yang lebih mengerti, orang yang lebih berpengalaman daripada kita, akan dapat jawabannya langsung. Terkadang mendapatkan jawaban itu juga butuh perjuangan, bahkan air mata. Kasihan loh Besti, kakinya sampai berdarah-darah. Mana yang berdarah? Berdarah-darah kakinya. Digigit. Sekitar jam 3 sore kita sampai puncak Putuk Gragal, dan kabut pun ikut juga mendatangi kita. Ada semacam pertanyaan yang muncul di hati kecil saya, yang terkadang kita sulit memahami arti kehidupan. Memangnya kehidupan seperti apa? Ya seperti inilah yang digambarkan saat kabut mendatangi kita. Jauh-jauh dari rumah, pengen naik gunung, melihat keindahan dari puncak. Tahu-tahu udah sampai puncak, kabut datang. Tidak bisa melihat keindahan alam di belakang sana. Apakah kehidupan hanya soal keinginan yang kita harapkan? Itulah mengapa kebanyakan dari kita yang sering terjebak dalam kehidupan, terlalu sering meratapi masa lalu, atau juga terlalu memikirkan masa depan yang kita harapkan. Sampai-sampai lupa akan nikmat masa kini yang sudah dijalani, dan lupa menjadi manusia yang semestinya, dengan tujuan hidup untuk bahagia. Kalau kalian suka video ini, boleh like dan subscribe. Kalau kalian tidak suka, boleh tulis kritik di kolom komentar. Saya Nur Ghafur. Dapat salam dari Putuk Gragal.